Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin muliakan Allah SWT, kehidupan manusia di dunia ini ada dua. Kehidupan yang diridhai oleh Allah, ada kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah. Manusia ini bangsanya macam-macam, warna kulitnya macam-macam, bahasanya macam-macam, tempat tinggalnya macam-macam, tapi hakikatnya hanya dua golongan manusia ini. Golongan yang diridhai Allah dan golongan yang tidak diridhai oleh Allah. Golongan calon surga, golongan calon neraka. Nggak ada yang lain. Sekarang ada calon DPR, calon MPR, calon bupati, calon ini, calon ini. Itu sebetulnya itu tidak begitu penting sekali. Sebetulnya manusia itu calon neraka apa calon surga, cuman itu aja sebenarnya. Entah jadi apa, kalau akhirnya itu ke surga ya beruntung. Entah jadi apa, kalau akhirnya ke neraka ya celaka. Kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu kehidupan orang-orang calon penghuni surga, itu sudah dikasih contoh oleh Allah, yaitu kehidupannya para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Kehidupan mereka, para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikutnya itulah kehidupan yang diridhai oleh Allah, kehidupan orang-orang yang akan dicalonkan masuk dalam surga, kehidupan yang mulia di sisi Allah SWT. Ciri khas kehidupan orang-orang yang mulia ini, yaitu para nabi, para rasul itu, ciri khas yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Ini ciri khas para nabi, para rasul. Allah memberikan contoh kepada kita. Nabiullah Musa alaihissalam
ketika beliau menghadapi masalah-masalah yang begitu rumit, sampai pada puncaknya beliau dengan para sahabatnya menghadapi masalah yang begitu berat. Depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Mau lari kemana? Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Teman-temannya Nabi Musa, mereka mengatakan, kita tertangkap. Mau lari kemana? Depan kelautan, belakang pasukan Fir'aun, mau lari kemana? Habis kita. Saat itulah Nabiullah Musa alaihissalam memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua, bagaimana yakin kepada Allah. Beliau mengatakan, kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan ini. Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa kehendak Allah. Lautan tidak bisa membahayakan siapapun tanpa kehendak Allah. Lihat ikan-ikan di lautan bertahun-tahun enggak apa-apa. Lihat kapal-kapal di lautan juga tidak tenggelam. Jangan terkesan dengan lautan. Jangan terkesan dengan Fir'aun. Fir'aun juga tidak bisa apa-apa. Dulu Fir'aun mau membunuh saya, tapi akhir-akhirnya dia malah mengangkat saya jadi anaknya. Fir'aun itu tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah SWT. Maka kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Saya tunggu petunjuk Tuhanku. Nabi Musa alaihissalam keyakinannya seperti itu. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Aku tunggu perintah Tuhanku. Tiba-tiba datang perintah Allah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pungkulkan tongkatmu ke lautan." Dipukulkanlah tongkatnya ke lautan. Tiba-tiba lautan jadi jalan raya yang punya double fungsi untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabatnya dan untuk menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Ini contoh keyakinannya para nabi. Begitu juga yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghadapi Namrud laknatullah alaih, tangannya ditali, kakinya ditali, dilemparkan di dalam kobaran api. Nabiullah Ibrahim memberi contoh kepada kita bagaimana yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Cukup Allah. Beliau tidak bicara Namrud, tidak bicara api, tidak bicara ini, tidak bicara itu. Hasbunallah, cukup Allah. Api tidak bisa membakar tanpa kehendak Allah. Namrud tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Saat itu juga semula kan di waktu yang tepat. Allah SWT itu kalau nolong waktunya tepat. Tiba-tiba api menjadi sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim.
Kalau terlambat, Allah menolong terlambat 1 menit saja, Nabi Ibrahim sudah jadi apa? Dia terbakar habis. Tapi tepat. Kalau orang itu ditolong oleh Allah, pertolongan Allah itu datang tepat waktunya. Allah memerintahkan kepada api, jadilah kamu sejuk. Kata para ulama, seumpama Allah berfirman, jadilah kamu api sejuk, titik, maka Nabi Ibrahim akan kademen di situ. Tapi Allah tidak berfirman seperti itu. Sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim sejuk kayak di AC gitu dan selamat. Sehingga akhirnya anaknya Namrud itu melihat kejadian itu heran. Tuhannya Ibrahim itu kok baik sekali ya. Waktu hambanya dalam kesulitan ditolong. Dah saya ikut Ibrahim saja. Akhirnya anaknya Namrud itu lari ke dalam kobaran api itu. Dengan izin Allah dia juga terus selamat bersama Nabi Ibrahim di situ. Ini mulaikan Allah SWT. Karena almar'u ma'aman ahabba, anaknya Namrud seneng sama Nabi Ibrahim. Padahal perintah Allah itu api itu suruh dingin untuk Ibrahim. Tapi anak-anaknya Namrud itu seneng sama Nabi Ibrahim, ikut kedinginan juga. Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, semoga kita dapat barokahnya juga. Bayangkan semalekan, kayunya terbakar, semua terbakar. Nabi Ibrahim sendiri nggak terbakar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Dan bajunya Nabi Ibrahim katanya juga terbakar, karena yang Allah perintah kepada api supaya jangan bakar Ibrahim, maka bajunya terbakar. Kemudian dikirim baju dari surga Allah SWT untuk Nabi Ibrahim, baju anti bakar. Jadi kalau Allah itu sudah nolong itu, Masya Allah, pokoknya beres semuanya. Tapi kalau Allah tidak nolong, nggak ada yang beres, nggak akan bisa beres sudah. Mulaikan Allah SWT. Salah satu contoh keyakinan yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy di Gua Thawr bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar betul-betul dalam keadaan khawatir. Sayyidina Abu Bakar khawatir, bukan khawatir dibunuh oleh orang-orang kafir, enggak. Kata Abu Bakar, kalau saya mati sih enggak masalah. Abu Bakar mati enggak masalah. Tapi kalau Rasulullah ini sampai dibunuh orang Quraisy, apa yang akan terjadi di dunia ini? Maka baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukan bersama saya, bersama kita. Karena kamu ini berjuang sama-sama saya Abu Bakar. Allah bersama kita, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bukan hanya saya saja yang akan ditolong oleh Allah, kamu juga Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka semulaikan Allah Ta'ala datang pertolongan Allah, sehingga seluruh usaha orang-orang Quraisy
untuk membunuh Nabi, untuk menghinakan Nabi, tidak berhasil. Bukan hanya tidak berhasil, yang terjadi malah sebaliknya. Nabi diburu-buru oleh orang-orang Quraisy, dimusuhi sama orang Quraisy. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah, bukan hina, malah tala'al badru alaina min thaniyatil wada, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan tidak lama kemudian orang-orang yang buru-buru Rasulullah itu sendiri pun masuk Islam juga. Dismuliakan Allah Ta'ala, ini anehnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang dulu semuanya musuh-musuhnya itu hancur kebanyakan. Musuh-musuhnya hancur kebanyakan. Nanti kalau nabi kita kebanyakan musuhnya justru dapat hidayah jadi wali-wali. Nah, kecuali yang memang tidak dapat jatah hidayah kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya dihancurkan oleh Allah. Tapi kebanyakan musuh-musuhnya Rasulullah itu akhir-akhirnya dari jadi sahabat-sahabat setia beliau, pejuang-pejuang, wali-wali Allah. Namun Allah Ta'ala, inilah salah satu contoh bagaimana yakinnya para nabi. Kemudian ciri khas yang kedua semuanya, ciri khas kehidupan para nabi dan pengikut-pengikutnya, ini ciri khasnya semua mikir umat. Seluruh nabi itu punya syiar, punya semboyan, ummati ummati. Kerisauannya itu begitu para nabi itu, ummati ummati, umatku umatku, seluruh para nabi. Tidak ada nabi yang sikapnya itu nafsi-nafsi, pokoknya si penting awakku dewek, yang penting saya sendiri, orang lain bukan urusan saya. Ini bukan sikapnya para nabi. Seluruh para nabi, ummati ummati. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana para nabi semua mikir umat. Seluruh orang-orang yang mulia yang Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang dicintai oleh Allah yang diceritakan dalam Quran itu semua orang mikir umat semua. Enggak ada yang orang nafsi-nafsi, enggak ada. Sof awalnya para nabi. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nabiullah Nuh dakwah siang dan malam ratusan tahun. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Semua mereka ini orang-orang yang siang dan malam memikirkan umat.